النبي سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tamu-tamu yang saya hormati, alhamdulillah Ustaz Syafii, yang saya hormati pengatur acara Bapak Ahmad Munajat, dan perempuan saya hormati orang tua kami Bapak Asmat, yang saya hormati segenap para orang tua kami, para hadirin yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita semuanya Allah berikan kesempatan hadir berkumpul bermuajahah. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi asbab mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan naungan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala qudrah dan iradahnya. Dengan nikmat yang besar yang banyak Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah berikan kita sehat afiat, panjang umur. Allah berikan nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Dan kita berharap di tahun yang baru ini mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan dengan taufik dan hidayahnya untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan kalau kita berjumpa menghadapnya dalam keadaan husnul khawatimah. Salawat dan iring salam semoga terlimpah tercurah kepada kekasih kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berhadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa pekan yang lalu kita bahas mengenai sunnah-sunnah yang kita lakukan setelah membaca takbiratul ihram. Karena rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Sedangkan yang diucapkan oleh mulut hukumnya sunnah. Fungsinya untuk membantu hati membaca niat. Kemudian tempatnya di mana dan di hati, kapan waktunya? Waktunya berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu rukun sholat yang nomor 2. Kalimatnya adalah Allahu Akbar. Kalimatnya Allah, jangan Allah. Ya, kalau Allah jadinya pakai waw, Allah. Tapi Allah beda ya. Jangan Allah. Nah, kalau begitu memang Allah. Kadang kita kan biar lebih fasih Allah. Jadi pakai waw kalau gitu. Tapi Allah gitu. Kalau dibicara tipisnya Allah tebelin Allah gitu. Ya, kalimatnya tipisnya mah Allah kan Allah Akbar itu ya. Nah tebelin Allah ya. Itu kalimatnya Allahu Akbar. Kemudian selepas takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah. Beres doa iftitah kemarin, kemudian wa ana minal muslimin kan beres tuh. Maka dianjurkan baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacanya pelan. Yang lebih dianjurkan pada rakaat pertama dalam sholat. Rakaat pertama sebelum Al-Fatihah sangat dianjurkan baca a'udzu. Kalau ditinggal a'udzu maka menjadi makruh. Gitu. Rakaat kedua, rakaat ketiga itu mau baca monggo dapat sunnah. Kalau nggak baca sayang. Jadi setiap rakaat tetap sebelum Fatihah baca a'udzu. Bahkan apa? Kalau di luar sholat. Jadi kalau dalam sholat nih baca a'udzunya pelan. Sekalipun sholatnya bacaannya keras, seperti maghrib, isya, subuh kan keras tuh bacanya. Walaupun bacaannya keras, tapi yang a'udzunya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzunya pelan. Kalau di dalam sambil begitu.
Lantas bagaimana kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat, baca a'udzunya ngikutin bacaan. Kalau bacaannya pelan, a'udzunya juga pelan. Kalau bacaannya keras, a'udzunya juga keras. Kayak tadi kan, Al-Fatihah, a'udzubillah, keras kan? Nah, tapi kalau misalkan pelan nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau bacaannya pelan, a'udzunya pelan. Kalau bacaannya keras, a'udzunya keras. Kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat, mau sholat bacaannya keras ataupun pelan, a'udzu bacanya pelan. Begitu. Bahkan a'udzu itu sunnah dalam membaca Quran. Tidak ada ayat manapun ketika kita baca tidak dianjurkan baca a'udzu. Karena Allah berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah." Ya, ketika engkau membaca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, jadi mohon perlindungan kepada Allah, sebab kalau lagi baca Quran suka-suka apa? Baru baca dapat selembar itu belum nyampe, udah keburu ngantuk belum buka duluan. Ya, emang apa udah setannya banyak. Megang Quran mah, megang HP mah, masya Allah. Sampai lupa waktu kita. Megang Quran buka baru buka udah kumpul. Makanya baca biar kagak digoda sama setan. Gitu tuh ya, dibaca ta'awudzunya dibaca. Maka mohon. Nah, di antara dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tetap dianjurkan baca a'udzu. Tapi kalau bismillah mah enggak. Kalau bismillah enggak semua surah dianjurkan baca bismillah. Ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah At-Taubah atau surah Al-Baqarah. Yang kalau baca surah itu baik dari depan, dari tengah atau ujung, kalimat dari manapun itu kalimat dibaca, maka kalimat itu ketika dibaca walaupun cuma seayat kita baca, nggak boleh baca bismillah. Apa? Itu makruh hukumnya. Bahkan dianjurin. Tapi apa? Kalau a'udzu tetap dianjurin. Bismillah nggak boleh, a'udzu malah dianjurkan. Jadi apa? Tidak ada larangan baca a'udzu setiap baca Al-Qur'an. Tapi ada larangan baca bismillah ketika baca surah At-Taubah dalam Al-Qur'an. Begitu. Jadi Bapak kalau nemuin Quran, nemuin ayat, ya nemuin surat namanya surat At-Taubah. Nah, di situ nggak boleh baca bismillah. Dia langsung baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallah. Langsung. Enggak pakai bismillah. Gitu. Itu yang kedua. Jadinya ketika yang pertama niat dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Kemudian takbir rukun yang kedua beres takbir baca doa kita beres itu baca a'udzu. Cuman kembali baca iftitah, baca a'udzu kalau memang memungkinkan. Kalau seandainya ngebelain negara iftitah sama a'udzu sehingga enggak kebagian jamaah, enggak bisa ruku bareng sama imam, mending enggak usah dibaca. Kalau memang ngebela-belain negara iftitah sama a'udzu, ninggangnya enggak kebagian waktu tunai, waktunya keburu habis, mending enggak usah dibaca. Gitu. Kalau ngebelain ngejar-ngejar iftitah sama a'udzu, ninggangnya enggak kebagian lengkap baca Fatihah bareng imam, maka mendingan enggak usah dibaca. Makanya bagaimana cara amannya? Cara amannya sholat di awal waktu. Jadi jon-jon bacanya. Ya, gitu. Di awal waktu berjamaah, kemudian mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Ya, jadi mana nih? Ketika imam baca takbir pertama, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Itu makmum mendapat fadilah takbiratul ula. Begitu. Ya. Nah, di sini dikatakan. Maka apa? Ketika sudah sunnahnya dibaca, iftitah sudah, maka tadi kita baca kitabnya wasalisuha, adapun rukun sholat yang ketiga al-qiyamu ma'al qudrati alaih,
berdiri bagi yang mampu untuk berdiri di sholat fardu Bapak. Jadi khusus sholat fardu, sholat 5 waktu, sholat nazar misalkan, pokoknya yang fardu-fardu, sholat qodho ya, yang wajib hukumnya, maka berdiri menjadi rukun dalam sholat. Adapun sholat sunnah mah nggak wajib dia berdiri. Bapak lagi malas banget sembahyang, daripada kagak sholat mending sambil duduk dia sholat kayak apa? Habis sembahyang maghrib orang-orang pada bakdiyah kan ya, kita udah carwatin, udah baik nyender tuh di tiang. Niat sholat sambil duduk kagak apa-apa, sholat sunnah. Sambil duduk juga sakit banget, sambil rebahan juga apa-apa, rebahan juga sembahyang sunnah banget orang. Sambil rebahan boleh. Sholat sunnah karena gak wajib diri, Pak. Sholat sunnah begitu. Cuma tetap al-ujroh bil masaqot. Upah itu tergantung dari kerjanya. Kalau capek dikit ya pahalanya gedean. Begitu. Jadi kalau sholat sunnah sebenarnya bagian gagah banget nih. Kita diri kuat, lari, maraton sampai berapa kilo tuh kuat nih. Tapi segede banget diri dulu kagak apa-apa. Tapi jangan coba-coba sholat wajib kita kuat kita duduk. Bahkan apa? Berdiri dalam sholat wajib itu sebuah kerukunan dan sebuah yang paling penting karena simbol daripada tiang. Sebagaimana sabda Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqoma faqad aqomadin. Orang yang mendirikan sholat maka dia mendirikan agama. Wa man taraka faqad hadamadin. Orang yang meninggalkan sholat dialah yang meruntuhkan agama. Maka ironis zaman sekarang orang tua bangun subuh dia sholat, orang tua sibuk membangun agamanya. Di balik temboknya kamar anaknya namun dia terus tertidur lelap, tidak mendirikan sholat. Orang tua sibuk membangun agamanya, anak sibuk menghancurkan agamanya. Nah begitu. Dibangun habis, dibangunnya susah. Begini nggak mau. Udah. Pak, ibarat sebuah bangunan. Ini anak, kalau kita subuh susah dibangunin, apapun caranya kudu bangun. Mau ngambek kudu bangun. Mau ngelawan kudu bangun. Orang tua nggak boleh kalah sama anak. Kenapa begitu? Saya tanya, seandainya rumah bapak kebakaran, anak kita lagi tertidur, kira-kira dibangunin kan? Dibangunin kan? Pasti bangun. Emang apa dibangunin? Takut kebakar. Sama api dunia bapak takut. Sama api akhirat biasa aja, capek dia lagi di dunia kerjanya. Ini rata-rata kita mau kepada anak-anak lebih baca bangun subuh karena berangkat kerja. Karena apa? Masuk sekolah libur, biarin ibu ini sekolah, biarin ibu ini kerja. Gara-gara libur kerja, libur sekolah kagak kita lebih takut api dunia daripada api neraka, sehingga anak dibiarin baik kagak dibangun. Jadi begitu inti daripada berdiri, karena perintahnya pun aqimus sholah, bukan if'alus sholat. Kalimat aqimu itu dirikanlah sholat. Sedangkan kalau if'alus sholat mengerjakan sholat. Jadi simbol daripada tiang adalah berdiri. Maka berdiri satu bagian penting dalam rukun sholat yang nggak boleh ditinggal. Kalau memang bukan uzur. Diri mah bisa saya, cuman saya bisa diri kalau nyender, maka silakan nyender. Cari senderan kalau sholat. Diri mah saya bisa, cuman pakai tongkat sholat. Selagi masih bisa diri. Diri mah saya bisa, cuman kudu dipegangin. Kalau emang ada yang megangin, upain.
Gue mau sembahyang, pegangin gue, tenang, goceng serokaan, bisa kan lumayan ya, doang tuh berapa buat tinggalin. Iya. Biar nyari kuliah. Jabir menawar, ceban katanya. Gitu ya. Misalkan itu boleh begitu. Banyak kan sholatnya. Atau begini nih, saya mampu berdiri, cuman saya berdirinya nggak lama seukuran baca Al-Fatihah beres waladhdallin amin. Gak kuat duduk sih. Yang penting diri dulu. Saya nggak kuat berdiri lama, cuman sampai baca doa iftitah doang. Ya udah berdiri sampai iftitah. Habis itu duduk. Saya nggak kuat diri, cuman kuatnya habis takbir doang. Allahu Akbar, nggak kuat duduk deh. Yang penting ada berdiri. Kadang kan suka aneh Pak kita mah. Ya naik motor mah bisa. Ya pas bayang mah duduk. Nah, ngelangkah dia turun dari motor kan jalan, nggak ngesot itu. Iya, pas bayang ini yang beda. Makanya penting itu begitu tuh. Ya, sehingga apa? Setidaknya kalau memang dia nggak kuat berdiri lama, diri semampunya aja, habis dulu. Gitu. Ya. Nah kemudian apa? Fa'in ajaza kalau dia nggak mampu itu baru. Kalau udah berupaya semaksimal mungkin dengan cara pun nggak bisa berdiri, maka jika dia nggak mampu anil qiyam dari berdiri, kok ada kaibasya, maka dia duduk bagaimana cara setelah senyaman-nyamannya aja duduk. Ya, maksudnya bagaimana? Min iftirosin, duduknya boleh duduk iftiros, yang kayak orang duduk kita duduk begini. Ya. Iftiros namanya. Au tawarukin, atau duduk tawaruk kayak orang tahiyat akhir begini. Au tamdidin, atau orang yang sholat apa duduknya melonjor juga boleh. Kakinya ke depan ini, yang apa-apa. Atau silahkan. Atau mau begini silakan, senyamannya aja duduknya. Begitu, ya. Allah menzalika seumpama itu. Sedangkan apa kuwaku uduhu, adapun bermula duduknya iftirosan dalam keadaan iftiros, duduk begini nih, afdolu itu lebih utama. Jadi kalau duduk begini bisa, tawaruk bisa, sila bisa, yang begini lebih utama. Tuh, duduknya begitu Pak. Ini apa? Menunjukkan tidak ada halangan untuk kita tidak mendirikan sholat. Supaya apapun kita kena penyakit dari Allah, supaya apapun Allah uji kita dengan penyakit, tidak ada alasan untuk kita tidak mengerjakan sholat. Selagi kita masih sadar, tidak pingsan, tetap wajib sholat. Begitu tuh. Ini Pak perlu kita pelajarin. Kenapa? Karena mungkin jangan sampai kita mengalami sembahyang sampai tiduran. Tapi bisa terjadi entah itu di keluarga kita, entah di tetangga kita, yang kita sayang sama dia perlu kita bimbing dalam mendirikan sholat. Begitu Pak. Jadi kita tahu nih kalau datang. Jadi kalau cuma sekedar meriang doang, oh baik kakek dia sembahyang meriang doang. Kita meriang udah kita semua bisa di dia udah nggak bisa duduk. Udah kita pakai sholat. Ya, padahal mah sakit parah itu tetap wajib selagi sadar. Kecuali apa koma kali ya. Kalau koma mah nggak wajib ya koma mah. Yang pakai sadar, bagaimana sembahyang sadar mah. Gitu. Uzur sholat cuma 2 Pak. Ya, yang sholat enggak sholat kagak dosa. Ya, cuma 2. Cuma kalau udah beres tetap bayar kok. Kodok cuma 2. Apa yang pertama? Yang pertama ketiduran. Yang kedua kelupaan. Nah, ketiduran bukan sengaja tidur. Ya. Kelupaan bukan sengaja lupa. Itu cuma 2. Sakit mah nggak
nggak dikatakan uzur kecuali satu sakitnya, sakit gila. Baru udah sakit jiwa maka kagak wajib sholat. Namanya uzur sholat. Gitu ya. Jadi kalau PA kagak wajib sholat, kalau PA mah gitu ya. Gitu. Jadi kita kalau ada teman supaya susah, tapi sehat, sadar, mungkin kita mah sangka baik-baik PA kayak dia. Gitu. Begitu tuh. Dibilang sakit pukul kagak, ya kan sakit juga bukan uzur sholat. Gitu. Ya kan ya, tidur di buku melek, buku ngopi sih kan begitu. Kagak lupa ya kagak, orang kagak denger banget kan begitu. Kagak sholat banyak kali gitu. Ngomong begitu tuh ya. Gila. Nah itu, jadi penting bagi kita Pak untuk belajar hal ini. Baik aja anil qunut, kalau nggak mampu sholat sambil duduk Bapak, sholat mutajian maka dia sholat sambil berbaring tidur miring Pak. Wa yusanu ala janbil aiman, disunahkan di atas lambung sebelah kanan, berarti pala di sebelah belor, kaki di sebelah kidul, ngadep ke arah kiblat. Tidurnya begitu sholatnya. Kemudian apa? Tidur miring juga kagak bisa. Fa'in ajaza, maka jika nggak mampu anil ittijah dan tidur miring, sholat mustalqiyan, maka dia sholat sambil tidur celentang. Bagaimana celentang tidurnya? Ma'arab irosihi binahwi wisadatin, beserta diangkat kepalanya dengan menggunakan bantal atau seumpamanya. Jadi palanya tetap ke arah kiblat. Litawajjah ilal kiblah, agar menghadap ke arah kiblat. Biwajhihi, dengan wajahnya, wa muqaddami badanihi, dan dengan mengedepankan badan. Jadi nyanda Pak, nyanda. Ini pernah saya praktekin ketika bapak saya sakit Pak. Karena saya bisa bilang orang tua sakit apapun parahnya tetap wajib sholat. Bapak saya udah nggak bisa gerak kemana-mana di rumah, tapi sadar mas sadar, ngomong-ngomong masih di rumah sadar. Selagi sadar, maka apa? Wudhunya pun saya wudhuin. Bagaimana cara wudhunya? Apa ntar kalau diwudhu di kasur itu becek? Enggak becek Pak. Bapak ambil tuh botol spray ya, isiin air, sempotin ke mukanya. Sempotin mukanya, ketika air sudah mengalir, bapak yang ngusapin sambil bimbing niat, Pak ikutin niat Pak di hati. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Bentar, ikutin Pak di hati. Tangan kita sempotin, kita basuhin. Kemudian sama basuhin semua. Udah beres wudhunya, maka sholatnya pun kita bimbing. Sambil begitu. Dibimbing. Begitu. Baca Fatihah kita bimbing biar diikutin sama dia. Jadi gitu. Jadi kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua itu bukan cuma sekedar memberikan perihal sedikit harta dunia. Jauh dari itu adalah apa? Bagaimana bisa menolong orang tuanya kelak nanti di surga. Begitu. Jangan sampai kita orang tua lagi sakit, ngomongnya udah apa baik kita omongin. Tapi perhatiin ibadahnya kayak gimana. Begitu. Bahkan ketika sudah masuk ke rumah sakit, udah nggak sadar, udah nggak wajib sholat. Gitu. Tapi kalau masih sadar Pak, masuk ke rumah sakit sadar, ngomong masih bisa, tetap wajib sholat. Walaupun kondisinya sudah nggak memungkinkan sholat, diwuduin nggak bisa karena pakai oksigen, dibasuh tangan nggak bisa karena pakai infus. Semuanya udah serba dicantolin semua. Dan apa? Kemudian kemaluannya sambung dengan selang. Kan itu apa? Itu posisi orang yang apa? Yang faqidut tahurain, yang sudah tidak bisa lagi bersuci. Udah nggak bisa begitu. Cuman selagi masih sadar, tetap wajib sholat Pak. Wudu nggak usah wudu. Ketika azan berkumandang, ajarin niat sholatnya. Apa niat sholatnya? Misalkan johor, ikutin Pak, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati
lihurmatil waqti lillahi ta'ala. Karena sholatnya dianggap sama nggak sah. Cuman sholatnya hanya menghormati waktu sholat. Begitu. Masuk asar sama dibimbing lagi sholatnya. Takbir Allah, aku niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat menghormati waktu sholat fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya begitu, menghormati waktu sholat. Nah, apa tujuannya? Tujuannya begini Pak, ketika dia sakit tapi tetap tidak meninggalkan sholat dengan melakukan sholat dihormatil wakti, ya Allah berkehendaknya lain. Tiba-tiba Allah lebih cinta kepadanya, Allah cabut nyawanya. Ketika meninggal sudah tidak dalam keadaan meninggalkan sholat, tidak. Tetap melakukan sholat. Tiba-tiba Allah kasih sembuh. Maka berapa hari dirawat, berapa hari dia sholat dengan niat hormat waktu, maka sholat yang kemarin dia bayar qadha kalau dia sehat. Tapi kalau meninggal tidak dihitung meninggalnya sebagai orang yang tidak mengerjakan sholat. Begitu. Makanya kenapa dianjurin sholat dia awal waktu? Kata Nabi, afdalul a'mal as-sholatu ala waktiha. Paling utamanya amal ibadah, kata Nabi, adalah sholat di awal waktunya. Kenapa begitu? Karena umur mana ada yang tahu. Ya, tiba-tiba johor udah berkumandang azan, ongkoh-ongkoh tenang masih panjang waktunya. Kan begitu ya. Belum juga sholat nyawa udah nyampe duluan. Maut udah nyampe duluan. Nah, itu sehingga kita meninggal dalam keadaan orang apa? Meninggalkan sholat. Kalau kayak begitu kan apa? Min alamati su'il khotimah. Ciri-ciri orang yang su'ul khotimah. Misalkan Bapak seandainya deh, kan nggak semuanya orang azan langsung sempat ngerjain, bener? Ya kan ya? Ada yang di tengah jalan, di tengah kemacetan, nggak mungkin juga dia langsung sembahyang. Kan begitu? Ada yang di tol, mau mampir kemana? Kalau belum ada area mah. Kan mau nggak mau nyari rest area di tol, macam-macam kondisinya. Nah, kalau kondisi macam kayak begitu Pak, azan udah masuk, sedangkan kita nggak bisa buru-buru sholat, di hati niat Pak. Ya Allah, saya niat sholat, misalkan johor aja. Ya Allah, saya niat sholat zuhur pada waktunya. Diniatkan tuh di hati, namanya azam. Namanya azam. Jadi mengazamkan kita dalam itu. Ya Allah, dalam kondisi seperti ini saya niat sholat zuhur pada waktunya. Itu namanya azam. Sehingga nanti naudzubillahi min dzalik, seandainya pahitnya nyawa kita sudah kagak ada sebelum kita sholat, maka kita meninggalnya tidak dalam keadaan meninggalkan sholat. Itu begitu. Jadi kalau repot banget sampai benar-benar tertinggal, ya udah diazamkan di hati. Saya niat sholat zuhur pada waktunya. Begitu Pak ya. Jadi kalau misalkan tidurnya celentang begitu tuh. Kalau tidur di atas panggung sebelah kan, itu. Ini pentingnya pendidikan atau pelajaran mengenai ibadah sholat. Jadi perlu diketahui, payah apapun Allah uji kita dengan penyakit, selagi kita sadar, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah jalan kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Kita sakit, kita ngomong sama yang Maha menyembuhkan. Dalam apa? Dalam sholat. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa di dalam sholat. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir di dalam sholat. Bahkan sebaik-baiknya bacaan Quran adalah bacaan Quran di dalam sholat. Dan sebaik-baiknya gerakan adalah gerakan sholat. Begitu. Maka cuma 5 waktu sehari kita. Yang tadinya Allah wajibin 50 waktu. Sebelum dikurang-kurangin, bayangin. Kalau seandainya 50 waktu sholat Pak, kita kayak apa? Dikit-dikit sembahyang, 50 waktu. Ya waktu cuma 24 jam Pak. Ya unggal setengah jam sembahyang kita. Nggak bisa pegang baju. Ini kenapa? Bukti kasih sayangnya Allah.
Karena apa? Kalau umat nabi-nabi terdahulu Pak nggak begitu. Nabi Allah Musa umatnya Pak pernah beribadah 100 tahun nggak bangun-bangun. Ya berhenti-berhenti Pak. 100 tahun. Sholat 100 tahun. Masya Allah. Habis ibadah Pak 100 tahun tuh umat Nabi Musa ngomong sama Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, aku telah menyelesaikan ibadahku kepada Allah selama 100 tahun. Tolong kabarkan kepada Allah. Tanya sama Allah, apakah aku berhak mendapatkan surganya Allah? Nabi Musa nanya apa? Allah, ya Allah, umatku begini. Apa kata Allah jawabannya? Wahai Musa, umatmu itu berhak mendapat surga dengan sebab rahmatku. Sampai itu ke orang yang habis ibadah 100 tahun. Apa katanya? Ya Nabi Allah Musa, saya nggak terima. Saya pengen masuk surga bukan karena rahmat Allah, tapi saya pengen masuk surga tapi karena amal saya, ibadah saya yang saya sungguh-sungguh selama 100 tahun. Lantas amal saya mana? Gitu. Kok dapat surga tapi dengan rahmat, bukan dengan amal saya. Tuh, dia Pak udah pede banget sama sholatnya 100 tahun. Allah ketiga itu. Maka disampaikan lagi sama Nabi Musa, wahai Musa, kata Allah, sampaikan umatmu kalau dia adalah min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Yang tadinya ya penghuni surga. Karena protes pengennya surga karena amalnya dia nggak mau kena rahmat Allah. Akhirnya kata Allah, udah neraka beda. Begitu. Emang kenapa begitu? Kalau memang karena amalnya kata Allah, coba timbang amal ibadah yang 100 tahun nggak berhenti, timbang dengan nikmat kedipan mata dariku, kata Musa. Ditimbang Pak, ternyata amal ibadah 100 tahun gak berhenti, ditimbang cuma nikmat kedip mata Pak, gak bayar. Lah kita cuma 5 waktu bolong-bolong mulu, mau nimbang pakai apa? 100 tahun Pak, kedipan mata gak kebayar. Coba, belum napas, ya, belum tenaga kita kasih, Allah kasih sama kita, belum nikmat-nikmat yang lain. Seandainya pun sama kayak umat Nabi Musa apa, kita habiskan siang malam buat ibadah sama Allah, nggak bakal kebayar. Makanya 5 waktu kita kerjain jangan sampai ditinggal. Syukur-syukur kalau pengen dapat kemuliaan, tambahin dengan amalan sunnah yang lainnya. Dulu sholat yang memang suka bolong Pak, tambelin dengan bayar kodo. Malu kita, nikmat udah banyak banget. Sembahyang 5 waktu bolong-bolong ya. Sedangkan umat Nabi Musa Pak sampai getol banget ibadah aja ditimbang dia nggak kerasa, nggak sebanding dan dipan mata. Maka apa kata umat Nabi Musa? Wahai Nabi Allah Musa, kalau begitu saya saja yang ibadah 100 tahun Allah tetapkan di neraka. Kalau begitu wahai Nabi Allah Musa, biarkan saya masuk ke neraka. Tapi tolong minta kepada Allah, badanku biar dibesarkan. Biar neraka cuma muat untuk saya seorang. Yang lain gak boleh masuk. Emang kenapa? Karena saya ibadah aja di neraka. Apalagi yang maksiat. Begitu. Karena dia memikirkan saudaranya yang lain, pada akhirnya rahmat Allah kembali turun kepadanya. Akan dia apa? Mendapatkan nikmat surga. Begitu Pak. Artinya apa Pak? Kalau ibadah enak ngaji, enak sholat 5 waktu, jangan adem ayem sendirian, jangan nyaman nikmat sendirian. Nikmat ngaji, nikmat sholat, tularin ke yang lain yang memang belum bisa istiqomah sholat, yang memang belum bisa duduk ngaji. Itu jangan kita nyaman ibadah dewekan, sedangkan di sekitar kita masih pada doyan maksiat. Ajakin yang belum pada doyan.
Gitu. Intinya begitu. Karena kita berkewajiban wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan itu perintahnya. Jadilah kalian daripada umat yang mengajak kepada kebaikan, mengerjakan perkara yang ma'ruf, yang baik, mencegah dari segala kemunkar. Itu kewajiban kita semuanya. Begitu. Kalau enak ngaji, ajakin teman yang belum ngaji. Kalau enak sholat, ajakin teman yang belum doyan sholat. Biar semuanya jadi enak. Jadi kita itu apa? Jadi umat itu yang apa? Yang ngajakin orang sebanyak-banyaknya biar masuk surga. Bukan ngajakin, bukan malah nyumpain orang masuk neraka, bukan. Umat Nabi Muhammad itu, Nabi itu nggak ngajarin kita biar nyumpain orang masuk ke neraka, bukan. Nabi itu ngajarin kita biar ngajak sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Tuh. Tenang baik Pak, muat, surga muat. Jangan enak dewekan. Ajak yang lain. Tuh, muat. Karena terakhir aja penghuni surga Pak, terakhir orang penghuni surga apa nih? Nanti bagiannya Pak, tempatnya 2 negara. Dewekan. 2 negara. Bapak nguasain, yang Jokowi mah kalah. Dia bersejarah, 2 negara. Tuh, itu yang terakhir masuk surga. Begitu Pak. Bidadari 4.000. Masya Allah. Bidadari 4.000 Pak. Bir. Masya Allah. Itu yang terakhir, bagaimana yang, ya Allah. Ya, bagaimana jangan sampai kita yang terakhir ya Pak ya. Ya kita mah, karena emang apa? Karena orang yang terakhir di surga itu berarti orang yang paling celaka sebenarnya Pak. Ya, kita mau jangan sampai dari yang terakhir. Begitu Pak ya. Jadi rukun sholat yang ketiga adalah berdiri. Nggak mampu berdiri sekuat mungkin berupaya untuk berdiri juga nggak mampu. Silakan sambil duduk. Bagaimana duduknya? Afdolnya duduknya iftiros. Enggak juga bisa, silakan duduk sebisanya aja. Duduk juga nggak bisa, silakan berbaring, tidur miring. Ya, dengan di atas lambung sebelah kanan. Enggak mampu juga, maka tidur celentang dengan bersandar seumpama bantal. Begitu ya, ngadep ke arah kiblat. Itu Pak ya. Cuma kalau memang lagi dirawat di rumah sakit, jangan wangkeng. Dapat kamar udah syukur. Ini udah dapat kamar lama nungguin di IGD, kata perawat dapat kamar pas dapat kamar rawat inap, protes dia. Saya nggak mau, emang apa? Nggak ngadep kiblat ya. Gitu ya. Nggak mau, udah dapat kesyukur. Ntar mas sembahyang kita akalin bagaimana? Begitu. Ya, gitu. Wangkeng banget, nggak mau saya itu mah. Mengapa? Nggak ngadep kiblat ya. Nggak dapat juga syukur, gitu tuh ya. Tuh. Nah ini. Jadi ini pelajaran kita dalam malam hari ini. Jadi rukun sholat ketiga adalah berdiri. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas rukun sholat yang nomor 4 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat agar kita bisa berjumpa di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan ilmu yang manfaat, diberikan sehat afiat, dikabul, dimakbul segala hajat, dipermudah segala urusan dunia maupun akhirat. Dan kelak nanti kita mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin.
Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma hafazna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyazika wa jiwarika min kulli syaitonin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibagin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sholli Allahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamal mutaba'atil zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah munafisiyan kulli madyum, subhanal mufarrijian kulli mahzun, subhana man amru bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farid, ya mufarriju farid, ya mufarriju farid, ya mufarrijal humum wal gumum farid humumana wa gumumana farjan ajila. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba qira'atina min suratil Fatihah wa surati Yasin wa ratibil Haddad wa barakatan du'aina hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah naqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa li kulli minhum wa sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila rasulina muhajirin Muhammad bin Isa wa sayyidil baqi al muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa ibadillahi salihin. Summa ila arwahi man kana tahlil bi sababihim wa talawnal Qur'an al-azim laka min ajlihim. Summa jaruna min jamil kubur min ahli hadirin fi hadzal masjid wa jaruna min ahli man waqafa wa man tasaddaqa wa man i'tamara fi hadzal masjid wa jaruna min ahli man nasara fi binail masjid. Allahumma wa ila arwahihim jamil kubur min ahli qaryati Pondok Ranggon wa summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa zawil buki alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Adkhilillahum ala jami' fi kuburihim ar-rauha wal rayhan wal fushata wal ridwan wal bisyrata wal aman bi jiwarika fi rafi'il jinan innaka karimun rahimun manan. Allahumma bihaqqi ma qarana wa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam urzuqna Allahumma ziyarata baitikal haram wa qabri rasulikal azam min qabri an tumitana ya dzal jalali wal ikram bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa inna nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya liman zirimina la ta'tiki sidra'ana wa afina wa bu'ana wa kullana haysukuna. Ya aliman sirimina la ta'tiki sidra'ana wa afina wa bu'ana wa kullana haysukuna. Ya aliman sirimina la ta'tiki sidra'ana wa afina wa bu'ana wa
كلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يجعل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نزينا مما نخاف دعوهم بها سبحانك اللهم وتيتهم بها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.